di Jerman ada nggak pembangunan yang udah mulai low to zero carbon gitu? Ada banget sih. Karena aku sendiri di kantor aku, kita tuh punya namanya solusi ISG. ISG itu kan istilah ya Environment, Social Governance kan, Hmm. yang intinya adalah memprioritaskan isu-isu environment gitu kan. Ada gedung-gedung yang pakai semacam eh, namanya di sini High School Decke. Hmm, Sebenarnya artinya itu adalah kayak dia tuh semacam lapisan atap gitu. oke. Bentuknya kayak kotak-kotak gitu ya, ditempel gitu di atapnya. Itu untuk bisa jadi pendingin dan penghangat ruangan. Jadi kayak ngasih hawa dingin atau panas. Nah, tapi dia itu pakai air. Halo, Assalamualaikum Divina. Waalaikumsalam, Rima. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Kamu gimana di Berlin? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi summer jadi ya lumayan terik. Main panas ya? Sampai Iya. berapa kalau summer di sana? Sekarang sih dia turun naik gitu ya. Mungkin 30 kali mungkin paling panas ya. Lumayan ya. Summernya Itu real summer, bukan cuma kayak 10 derajat gitu ya. sebenarnya enggak sih, Rin. Oh ya, Karena tiap minggu beda-beda gitu. Kadang hujan, kadang apa namanya mendung. Terus yang bener-bener panasnya tuh biasanya tuh pas weekend. Lucu sih sebenarnya. Jadi bersyukur dong ya eh, di weekend. jadi pas weekend orang bener-bener kayak oh yaudah nih kita ke taman atau kemana gitu. Taman banyak yang tanning gitu ya, berjemur, berpiknik ya. Banget. Heeh. Gitu. Gimana di... Rima dulu pernah tinggal di UK ya kalau nggak salah ya. Iya, aku sempat tinggal di UK, di Liverpool, 1 tahun untuk Oh, master aku di Sustainability in Architecture dulu. Kemudian oh gitu. pindah ke Jakarta, terus kita bangun bisnis bareng-bareng tentang sustainability dan zero carbon. Terus kemarin kita ketemu kan di UIA, Copenhagen. Bener. Penasaran sih karena belum pernah ikut World Congress Arsitektur kan. Jadi pengen tahu kayak apa sih sebenarnya arsitektur, dunia arsitektur di sana, di luar sana, yang di internasional gitu kan. Pengen lihat orang-orangnya apa sih yang mereka bahas gitu. Kalau kamu waktu itu kenapa bisa ikut UIA, World Congress Arsitektur di Copenhagen? Itu karena aku sebenarnya dapat ads di Instagram aja ya. Oh. Nggak, aku waktu kuliah tuh pengen banget ikut kayak gitu, pengen lihat juga sama kayak kamu, pengen lihat tuh kira-kira kayak gimana sih kalau misalnya industrinya gitu kan. Mhm. Terus cuma waktu kuliah aku tuh kuliahnya sambil kerja, jadi Oke. nggak punya banyak waktu. Nah kemarin tuh pas banget aku bisa, terus kebetulan lihat iklannya, terus ya udah deh berangkat gitu. Seru banget sih menurut aku. Jadi tahun lalu kamu lagi kerja sambil kuliah ya? Oh, tahun lalu nggak? Tahun lalu aku udah kerja. Cuma dulu maksud aku beberapa tahun Oh, yang nice. lalu aku pengen ikut hal kayak gitu, cuma nggak bisa. Gimana menurut kamu tuh UIA World Congress banyak yang dipelajarin nggak? Banyak banyak banget sih kalau buat Paling aku ya, interest karena apa tuh? paling interest itu kan waktu itu temanya sustainable ya, Iya, sustainability in arsitektur juga ya, kalau nggak salah ya. banyak banget sih bahasannya ya, Mm-mm. kelas-kelasnya. Cuma tema besarnya kan itu gitu. Jadi aku pengen lihat aja nih seberapa apa ya, seberapa dalam gitu udah implementasiin di beberapa negara karena itu kan dari banyak negara ya. Tuh. Terus yang aku eh, yang aku pelajarin sih caranya Barat sama Timur gitu ya sama Asia gitu itu lumayan berbeda sih ya Mhm. cara mereka mengatasi isu perubahan iklim ini gitu. Kalau di Barat tuh aku ngeliatnya mereka tuh lebih berinovasi, Mhm. bikin produk-produk baru, Iya, kayak misalnya apa sih material-material baru gitu. iya, iya. Nah kalau di Asia, aku ngeliatnya mereka lebih pendekatannya lebih ke manusianya gitu.
Jadi Nice. mungkin nggak punya material yang fancy gitu, tapi lebih kayak ke gotong royong atau Betul. ke apa ya, eh, Tiu. tinggal bersama sama mertua gitu-gitu. Kayak aku melihat itu mereka tuh kalau di barat ya melihatnya itu kayak oh itu salah satu cara untuk misalnya solving housing crisis gitu. Iya. Ya, Tuh. jadi lucu aja sih kalau kalau di kita itu kayak Oh, keren hal banget biasa. ya. Iya, kalau buat mereka tuh kayak, wow, ini adalah sebuah solusi gitu. Lucu sih. Iya, iya. Dan aku iya ingat banget sih pas di UIA kemarin itu ada kayak solar panel yang udah bisa jadi warna, jadi cladding yang berwarna apapun yang kita mau. Jadi Hmm, bukan lagi kayak solar panel yang bahasanya kurang estetik kan. iya, iya. Jadi eh, cladding di depan-depan area bangunan-bangunan itu bisa dipasang ternyata solar panel dan itu bisa warnanya yang bagus, entah itu biru atau merah marun. Jadi ya keren-keren sih kemarin material-material inovasinya mereka ya. Hmm, Indonesia banyak kan impor sih kalau yang keren-kerennya kan, sustainable dan akhirnya nggak jadi terlalu sustainable lagi karena udah terlalu jauh bener, untuk impor ekspornya tuh datang dari luar negeri. bener sih. Dimas, first of all, thank you banget ya udah mau ngobrol bareng nih kita silaturahmi. Udah 1 tahun lalu kira-kira ya kita terakhir Iya. ngobrol dan aku pengen pengen tahu lebih banyak kayak apa sih kehidupan sebagai desainer gitu di Berlin dan point of view seperti apa sih orang-orang di sana gitu. Oke, mungkin pertama-tama aku pengen tanya gimana sih ceritanya Divina bisa berkarir di Berlin gitu. Apa yang membawa Divina tiba-tiba sekarang tinggal di Berlin dan Hmm. berkarir? Ya, aku juga mau bilang makasih Marima buat diundang ngobrol-ngobrol. Seneng banget bisa apa namanya ngobrol ketemu sama yang satu bidang lah ya. Karena aku kelamaan di Jerman, jadi nggak terlalu punya banyak kenalan atau teman yang arsitek juga di Indonesia. Gitu. Oh, dari tahun Eh, berapa Mbak Divina? aku ke Jerman itu tahun 2011. Oh, Jadi wow. udah lama banget sih. Jadi dulu tuh sebenarnya rencananya lulus SMA, terus pengen kuliah gitu. Terus tapi kuliah di mana ya? Nah, terus akhirnya mikir eh, mungkin kayaknya seru kalau misalnya ke luar negeri gitu. Jadi bisa punya pengalaman baru. Nah, pilihnya Jerman karena Jerman kan di Eropa, terus juga dengar kuliahnya waktu itu gratis ya. Maksudnya gratis di sini nggak ada biaya eh, tuition fee, tapi kita tetap harus bayar kayak semacam administrasi gitu. Dan pas dihitung kayak oh nih oke nih menguntungkan. Jadi aku berangkat ke Jerman 2011. Terus ada sekolah penyetaraan dulu tuh Oke. untuk sebelum masuk ke universitas. Jadi kayak belajar bahasa. Itu kayak SMA lagi sih. Jadi kayak SMA kelas 3 SMA diulang lagi tapi dengan bahasa Jerman gitu. Setelah penyetaraan aku kuliah di em, FH Potsdam. Itu FH tuh Fachhochschule. Fachhochschule tuh apa ya? University of Applied Science lah kalau bahasa Inggrisnya. Si FH Potsdam ini lokasinya Potsdam itu nama kota dan Potsdam ini lokasinya di sebelah Berlin gitu. Kenapa aku seringnya ke Berlin ya karena tinggalnya di situ. Kalau kamu tahu K-drama Queen of Tears, itu Mhm. lagi banget kan itu syutingnya di Potsdam tuh. Oh, I see. Jadi banyak banyak ya? Atau gimana di sana banyak movie stars kah? Banyak orang ambil film karena di sana kan pasti indah banget ya. Eh, yang lumayan populer baru itu sih, baru K-drama itu sih. Tapi emang cantik banget sih kotanya ini. Jadi banyak bangunan tua peninggalan zaman dulu. Terus dia tuh ada kayak semacam park dan ada semacam istana-istana gitu lah. Nah Hmm. itu cantik banget. Mungkin nanti Rima bisa liburan sama keluarga ke situ ya. Allah, pengen banget ke Berlin. Terus habis itu aku ya kuliah pas semester terakhir praktikum atau internship gitu di kantor arsitek. Setelah internship aku bilang aku mau lanjut dong full time di sini gitu. Jadi akhirnya dari internship full time terus sampai sekarang udah sekitar 5 tahun kalau dari sejak itu.
Wow, Begitu. terus pakai bahasa apa kalau sehari-hari di kerja? Pakai bahasa mainly Jerman, tapi bahasa Inggris juga sih, tergantung misalnya ngomong sama klien atau misalnya sama kolega yang dia pakai bahasa Inggris, jadi kayak mix Wah, bisa bahasa gitu. Jerman dong ya pastinya ya berarti ya. Iya, aku So, harus survive sih, Rima. Ya, harus bisa mendukung bahasa lah Jerman. suasana ya pastinya untuk bisa. Berarti tiga bahasa ya? Bisa Ya, 3 bahasa atau sama ada bahasa daerah Indonesia. Indonesia juga. Enggak, belum. Aku soalnya besarnya di Jakarta, jadi enggak belajar bahasa lain deh. Sayang banget gitu. Nah, terus aku di kantor arsitek itu aku kerjanya sebagai technical drawer ya, drawing. Oke, aku kerjain technical drawing. Em, Kalau di Jerman itu ada 8 fase pengerjaan. Apa aja? Da- Kalau jadi dari fase 1 itu strategi lah, kayak misalnya budget, definisi proyeknya apa, time frame gitu. Terus 2 tuh preparation brief untuk sebelum ke 3 tuh konsep atau desain. Nah, Hmm, terus 4 tuh planning untuk bikin perizinan. 5 itu technical design. Nah, 6 itu technical design yang disiapkan untuk proyek tender. oke. Terus 7 itu technical design yang lebih apa nih kalau misalnya setelah menang nih kayak oh ya udah ini kita pakai produk apa. Nah, itu fase 7. Sama fase 8 itu construction. Nah, Nice. fase 9 itu handover sama dokumentasi. Jadi aku kerjanya di eh, fase 5 technical design. Berarti lumayan komprehensif ya dibaginya ya. Eh, Mm-mm. sampai 9 ya kira-kira 8 atau 9 ya. Berarti kalau di fase technical drawing yang ke ya fase ketujuh tadi yang apa namanya memilih spek ya berarti di situ ya di fase ketujuh. 6 dan 7 sih. Material gitu. Oh, 6 Ya. dan 7 ya. Mm-mm. Nice. Benar, nah itu. Jadi dari aku bikin technical drawingnya, aku kirim lagi nih ke tim yang apa mempersiapkan untuk tender. Nah di situ mereka yang akan nulis gitu kayak oh untuk pintu kita pakai misalnya produsen yang mana gitu, Hmm. spesifikasinya apa dan lain-lain. Terus kan kita kasih ke klien, apakah klien setuju atau tidak. Nah itu saya masuk ke fase 7. Kira-kira di satu project yang di Vina kerjain, berapa lama sih biasanya di Berlin itu pengerjaan dari fase 1 ke fase 8 lah gitu. Fase ketujuh sebelum konstruksi. Ini dari pengalaman aku aja ya. Dari pengalaman aku, em, kalau satu proyek gedung gitu ya, misalnya, Hmm. itu tuh bervariasi banget, tapi kayak 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun? Mm-mm. Oh my Itu, God, itu lama apa cepat? lama banget. Itu lama banget. Kalau kita, Maksudnya benar-benar dari 1 sampai 9 gitu ya, itu bisa arsitek kan gitu. dari yang satu itu atau bersama owner di tahap satu. eh Tetap bersama owner sih, karena kan Benar. misalnya nih yang punya proyek atau yang punya lahan gitu atau yang punya ya yang kliennya gitu dia maksudnya datang ke kita dulu terus ya bikin apa namanya menyampaikan lah mau bikin apa segala macam terus strategi terus preparation emang di Jerman ini yang bikin lama adalah birokrasinya sih Ya. jadi untuk fase yang sampai perizinan itu tuh bisa lama banget tergantung berapa banyak proyek yang ada di Berlin gitu. Jadi Hmm. kan ngantri ya. Dan kalau ada kantor-kantor yang kayak ya udah deh perizinannya belum keluar nih, tapi kita mulai deh ngerjain dikit-dikit gitu. Ada juga tuh yang kayak gitu. Jadi nge-skip si perizinan tapi udah masuk ke technical drawing, udah apa mempersiapkan juga untuk
daftar produk-produknya gitu, ada juga sembari nunggu si perizinan. Tapi juga ada kantor-kantor yang kayak saklek banget gitu, kayak enggak, kita perizinannya harus keluar dulu sebelum kita lanjut ke step berikutnya kayak gitu. Kalau dari Masih. pengalaman aku di sini, salah satu Mm, proyek ada Stadion Kediri sepak bola. Nah, itu iya. fase desain, desain skematik, konsep sampai Heeh. desain construction itu tuh harus 3 bulan selesai. Oh gitu. Iya, lumayan Wow. buru-buru banget dan semua tektokannya juga harus cepet gitu kan Heeh. dari owner karena ada timeline yang kayak ada ngejar target kan dari mungkin pemerintahnya gitu. Jadi Iya. 3 bulan walaupun ya akhirnya kesasarnya udah selesai 3 bulan ternyata ownernya berubah pengen desainnya yang berbeda gitu. Akhirnya Heeh. karet sih, tapi ya itu kira-kira 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi ngobrol-ngobrol waktu itu pernah sama Mm-mm. salah satu senior juga di arsitektur di Indonesia katanya kalau di Mm. Indonesia itu dulu standarnya 6 bulan lah untuk desain arsitektur gitu kan perencanaan Oh, oke. perencanaan. Sekarang di 10 tahun kebelakangan ini dipercepat gitu ditargetkan untuk 3 bulan perencanaan tuh selesai gitu. Wow. Agak ini ya, apa ngos-ngosan ya? Jadi kan memang harus banyak hands on di project itu jadinya. Jadi kayak Oh, kurang gitu. sustainable juga sih kan. Kalau kita mungkin di arsitek di sana bisa ngerjain beberapa project sekaligus nggak sih satu tim? Iya. Ya kan? Ya. Kalau di sini karena terlalu mepet banget em, time frame-nya, jadi kita harus kayak 6 orang, 7 orang ngerjain fokus di satu proyek gitu. Aduh, aku jadi kayak inget ini deh, satu proyek gitu di Berlin, bandaranya, Bandara Berlin, itu sebenarnya eh, udah jadi dia punya bandara sebelumnya, tapi kecil, dan pengen bikin yang lebih besar. Nah, Mhm. bandara yang lebih besar nih eh, udah jadi di tahun 2011, 2012 lah gitu. Bangunannya udah jadi nih. Terus akhirnya tau nggak mulai dibukanya tahun berapa? Tahun. 2021, 2020. Wow. Gara-gara setelah jadi itu ada kesalahan di brand shoot saya. Brand shoot itu apa ya? Kalau misalnya aku nggak tahu bahasa Indonesia ya, tapi Ah, kalau ya. misalnya buat api gitu apa namanya? Perencanaan untuk kayak kalau kebakaran gitu. Oke, MEP-nya, plumbingnya lah kira-kira ya untuk Mungkin saluran mungkin ya. kebakaran. Tapi pokoknya kita punya kayak semacam skema prevensi untuk kalau misalnya kebakaran gitu loh. Eh, nah itu ternyata nggak bener plannya. Jadi mereka harus kayak menelusuri semua gedungnya kayak diulang lagi. Terus ternyata ketahuan ada kayak semacam korupsi dikit-dikit. Jadi bener-bener apa ya, mereka nggak akan buka gedungnya sampai bener-bener semuanya itu jelas gitu. Itu Jerman Creepy banget. ya, karena mendengar kata korupsinya kayaknya. Kayak ternyata Itu sama Jerman banget. tipis ya di sana ya. Tapi tipis-tipis banget, nggak nominalnya mungkin Itu nggak ngaruh sebesar banget jadinya walaupun Indonesia. sedikit, tapi ngaruh banget ya ke kualitas bangunan. Benar. Bener-bener. Aku bisa jamin sih kalau misalnya kayak di sini tuh mereka bener-bener merhatiin banget sampai detailnya gitu. Jadi nggak akan berani kayak menyatakan oh ini bangunannya udah selesai sampai bener-bener inspeksinya tuh detail banget gitu. Divina, kayak apa sih Apa? kehidupan desainer di Berlin? Ada kayak definisi work-life balance nggak di sana? Kayak apa sih definisi work-life balance di sana? Eh, aku bilang sih balance banget ya. 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 Karena kita kerja tuh eh, di kantor aku ya lumayan fleksibel. Jadi bisa menentukan sendiri misalnya mau kerja dari jam berapa, pulang jam berapa gitu. Kebanyakan soalnya aku lihat ada teman-teman aku yang dia tuh ibu gitu kan. Jadi Hmm. misalnya pagi-pagi harus nganterin anak dulu ke daycare, terus ke kantor, terus pulang lebih awal dari kolega yang lain supaya bisa jemput anaknya. Hmm. Seperti itu diperbolehkan. Terus em, kalau aku sendiri kan aku belum punya anak ya, jadi kalau aku lebih ya fleksibel aja. Misalnya hari ini aku pengen mulai dari jam 9 atau mulai dari jam 8, pulang lebih cepat. Yang penting
sesuai sama total jam per minggunya. Jadi ada yang kerja 40 jam per minggu, ada yang kerja 30 jam per minggu, dan itu disesuaikan Sesuaikan ya. masing-masing aja. Karena Wah, kita based on trust. Dan apa, yang penting progresnya terlihat ya. iya. Kalau kita trust tapi ternyata nggak ada progresnya kan agak suspicious juga, ini ngapain nih Iya. gitu. Kayak gitu. Terus tapi kalau ada deadline tetap Ada sih pasti Rima, ngejar ya kalau kalau deadline gitu. ke apa Deadline. lembur gitu ada banget. Tapi aku lihat sih nggak dinormalisasi lah. Jadi itu Hmm. sangat-sangat dihindari gitu. Apalagi kayak kerja pas weekend gitu eh, tidak disarankan. Habis Kalau di Indonesia udah apalagi normal banget itu kayak udah iya ya. makanan sehari-hari. Iya sih, aku kalau lihat temenku kayak kasihan. Terus aku kalau bisa pulang kerja aku langsung matiin handphone kantor. Dan Oke. semua juga ngelakuin hal yang sama karena ya udah bukan waktunya jam kerja, jadi kita nggak punya kewajiban untuk ngangkat telepon gitu. Oh sama, yang aku suka adalah kita punya cuti sekitar 20 sampai 30 hari per tahun. Wah. Jadi bener-bener dimanfaatin banget sih sama orang-orang untuk kayak ke negara lain gitu misalnya. Di Eropa kan soalnya deket ya semuanya dan gak ada border gitu. Jadi enak sih itu 30 hari. Berasa banget gitu liburan. BTW kita di Jerman ada nggak pembangunan yang udah mulai low to zero carbon gitu? Ada banget sih. Karena aku sendiri di kantor aku, kita tuh punya namanya solusi ISG. ISG itu kan istilah ya, Environment, Social Governance kan. Hmm. Yang intinya adalah memprioritaskan isu-isu environment gitu kan. Nah, itu tuh menawarkan solusi untuk lebih fokus ke pemugaran atau revitalisasi building. Iya Aku kan? jadi nyampur-nyampur gitu ya bahasanya, maaf banget nih. Iya, Jadi misalnya lebih realisasi fokus banget. sama bangunan yang udah ada, terus habis itu untuk di revitalisasi lagi. Karena kan bedanya tuh adalah di Jerman itu kan pembangunan dari tahun berapa ya? Dari tahun 80-an, 70-an, udah lama banget kan. Jadi banyak bangunan-bangunan yang sebenarnya masih kokoh, tapi ya udah nggak up to date gitu, sistem energi di dalam gedungnya. Nah, Ya. itu kita coba pendekatan memberikan apa solusi yang terbaik nih untuk mengoptimalkan si pemakaian energi gedung tersebut. Gitu. Pasti Rima ngerti lah kalau ini kan expertise-nya kamu nih. Em, jadi kita misalnya klien datang punya gedung A gitu, terus gimana nih caranya biar tagihannya gak terlalu besar gitu. Kita akan tawarin misalnya kalau jendelanya jendela yang lama, bisa kayak, oh mungkin jendelanya mau diganti dengan jendela yang baru, insulasinya lebih bagus gitu. Di Bisa upgrade. juga, bisa juga fasadnya tadi ditambahin solar panel yang kayak kamu cerita tadi. Hmm. Terus abis itu apalagi ya biasanya, oh atap kan tambahin solar panel juga bisa. Terus pengoptimalan energi di dalam ruang tuh karena di sini dinginnya lebih lama, lebih ya sepanjang tahun tuh dinginnya lebih lama kan kita lebih banyak menggunakan pemanas kan. Nah, pemanas itu kan juga butuh energi ya. Jadi di situ tuh bisa kita optimalkan gitu dengan mengupgrade si pemanasnya eh, dengan produk yang paling baru. Atau yang aku paling suka nih, jadi di Jerman tuh jarang pakai AC. Mhm. Gedung tuh kayak hampir jarang banget deh. Kayak di kantor aku juga nggak ada. Cuma ada gedung-gedung yang pakai semacam eh, namanya di sini high school decke. Sebenarnya Hmm. artinya itu adalah kayak dia tuh semacam lapisan atap gitu. Oke. Bentuknya kayak kotak-kotak gitu ya, ditempel gitu di atapnya. Itu untuk bisa jadi pendingin dan penghangat ruangan. Jadi kayak ngasih hawa dingin atau panas. Nah, tapi dia itu pakai air. Jadi Oh, sistemnya tuh kayak selang gitu banyak, eh, oke. kayak mengular gitu dia di aplikasinya, saya ditaruhnya. Dan terus tuh ada air yang mengalir gitu. Nah, si air ini bisa dipanasin, bisa didinginin tergantung
suhu ruangan seperti apa yang eh, kita inginkan. Jadi akhirnya terus muter sih. Itu udah hal biasa ya kali Mm-mm. di Jerman. Kalau kita ngomongnya bilangnya di sini Apa? radian cooling, radian cooling. Radiant cooling. Hal-hal Mungkin. normalkah dipasang di gedung-gedung di sana? Ya itu di sini sih udah mulai banyak ya karena kan sebenarnya dia bisa mereduksi energi cost Iya. sampai 50% kan. Yang Mhm. aku baca segitu ya. Jadi emang mungkin lebih mahal sedikit daripada yang kalau misalnya atap biasa gitu. Tapi pada akhirnya kan kalau jangka panjang gitu lebih Panjangnya menguntungkan. akan saving lebih banyak ya. Betul.